Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada matematika peminatan kelas 12. Kita masih mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Minggu ini akan masuk pada nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini perhatikan grafik fungsi berikut ini. Kira-kira grafik fungsi ini grafik fungsi apa nih? Sinka, koska, tanka, atau berapa? Kalau kita lihat ya, di sini 0. Yang dimulai dari 0 apa? Sin ini di sini 90 derajat itu 1. Berarti apa itu? Berarti adalah fungsi. Kalau 90 derajat itu 1, berarti adalah nilainya sin ya. Sin X. Sin X yang nilainya 90 adalah 1 ya. Sin 90 adalah 1. Nah, di sini kita akan menentukan dari grafik ini mana yang nilai maksimum dan minimumnya nih. Nih, nilai maksimum itu kan berarti paling besar, paling tinggi. Nah, paling tinggi di sini adalah di titik ini ya. Di sini. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Kalau minimum itu adalah terendah kan. Jadi nilai terendahnya adalah di sini nih ya. Titik terendahnya di sini. Jadi sini adalah nilai minimumnya ya. Jadi dari grafik fungsi, ini grafik fungsi ya. Berarti fungsinya itu adalah fx sama dengan sin x, maka nilai maksimumnya adalah nih, nilai maksimumnya di sini nih adalah 1 nih. 1 ya. Nilai minimumnya dari sin x itu adalah sini adalah min 1. Oke. Jadi fungsi sin x itu nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 1. Min 1. Nah, ini kan grafiknya udah nampak nih. Fungsinya bisa kita tentukan mana nilai maksimumnya, mana nilai minimumnya. Dari dilihat aja bisa kita lihat, bisa kita tentukan kan mana nilai maksimum, mana minimumnya. Nah, bila nanti ada soal nih, disuruh tentukan nilai maksimum dan minimumnya, kayak mana kita mau nyarinya, bagaimana konsepnya nih, kayak mana langkah-langkahnya kita mau menentukan mana nilai minimum maksimum dari soal itu. Nah, di sini akan kita pelajari. Kita akan pelajari konsep dan langkah-langkahnya. Misalnya ada soal itu ya. Tapi soalnya itu nih ya, catatannya. Soalnya dia merupakan fungsi yang bernilai real dan kontinu terus dan memiliki turunan ya, turunan 1 dan 2 ya, dan memiliki turunan. Nah, ini harus di catatan nih, catatan kecil aja ya. Kalau misalnya ada soal, nah soal itu harus dia nilai soalnya itu adalah fungsi yang bernilai real dan kontinu.
dan memiliki turunan. Nah, di sini bisa dilihat konsepnya itu jika f aksen atau turunan pertama 0, titiknya x, f aksen disebut titik stasioner. Terus yang kedua, jika f aksen turunan pertamanya itu 0 dan turunan f aksen kedua ini turunan keduanya itu lebih besar daripada 0, titiknya itu x, fx1 disebut itu titik minimum. Terus yang C, jika f aksen atau turunan yang pertamanya 0 dan f aksen kedua f aksen 2 lebih kecil daripada 0, maka titiknya itu adalah maksimum ya. Nih, jika yang keempat D, jika f aksen kedua nih langsung nilainya 0, maka disebut titik belok. Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan titik stasionernya, yaitu yang pertama menentukan turunan pertama fungsi fx-nya. Yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan jenis stasionernya. Nah, nih menentukan jenis stasionernya. Di sini jenis stasionernya itu maksimum kah atau minimumnya. Nah, dari langkah-langkah menentukan titik stasioner ini, kita bisa langsung pindahkan nanti ke kurvanya, bagaimana kita menggambarkannya. Nah, nanti akan kita kasih contoh ya. Nah, di sini adalah contoh soal. Tentukan titik stasioner dan jenisnya, lalu gambarkan kurva dari fungsi fx sama dengan sin 3x untuk 0 sampai dengan intervalnya itu 180. Nah, di sini yang pertama tadi ada 3 langkah ya. Ingat, ada 3 langkah. Yang pertama itu kita buat dulu. Yang pertama tadi fx sama dengan sin 3x untuk interval 0 sampai dengan 180 derajat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi menentukan turunan pertama fungsi fx-nya ya. Jadi kita turunin dulu fungsinya itu fx sama dengan sin 3x. Kita turunin, jadi turunan pertamanya f aksen sama dengan ini, kalau turunannya berarti 3 pindah depan, sinnya adalah cos 3x. Nah, ini adalah turunan pertamanya ya. Oke, yang langkah keduanya itu adalah tadi apa? Yang B-nya langkah keduanya adalah titik stasioner dicapai saat f aksen x sama dengan 0. Kita cari f aksennya sama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. F aksennya yang tadi apa? F aksennya 3 cos 3x. Berarti dia harus dengan 3 cos 3x sama dengan 0. Ini kalau ini kan kali kan, di sini kan kali ya. Berarti kalau kita jadikan dia cos 3x berarti
0/3, atau ini kita sama-sama yang kanan ruas itu dikali 1/3, jadi hilangin 3-nya nih, bisa juga. Atau kayak gini aja ya, cos 3x sama dengan ini 0/3 berarti 0 ya. Nah, ingat lagi pada materi persamaan trigonometri untuk cos. Persamaan trigonometri untuk cos ya. Sini. Cos 3x. Cos berapa yang dapatnya 0? Berarti cos 90 ya. Cos 90. Nah, ini kita akan ke rumus persamaan trigonometri ya. Rumus persamaan trigonometri untuk cos. Untuk cos ya. Apa? Kan ada 2 ya untuk cos. Ingat kelas 11 kemarin. Rumusnya ada 2, yaitu kita bikin di sini x1 sama dengan A tambah K kali 360. Ini rumus 1. Rumus yang keduanya adalah x2 A tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kita masukin yang persamaan ini. Ingat ya, kita ngambil yang x-nya aja, berarti 3x ya. 3x sama dengan 90. Nggak usah ambil cosnya, ambil 90-nya aja ya. 90 tambah K kali 360, berarti x-nya 90/3 tambah K 360 derajat per 3. Nah, jadinya berapa nih? X-nya sama dengan 30 tambah K kali 120 derajat. Berarti kalau misalnya K-nya dimasukin sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan, kalau ini K-nya 0. Ini 0 kali 120, 0. Berarti ini 30 derajat ya. Terus kalau misalnya K-nya kita masukin sama dengan 1. X sama dengan 1 kali 120 kan, tambah 30, berarti 150 derajat. Kalau K-nya dimasukin sama dengan 2, X-nya berapa nih? 2, K-nya 2 kali 120, 240 tambah ini, 240 tambah 30, 270. Nah, lihat interval yang di sini yang kita akan gunakan ini adalah 120. Berarti ini enggak ya, 270 tidak, 150 iya, 130 iya. Nah, di sini ini baru rumus yang pertama nih. Rumus yang keduanya, sini min ya, sorry, lupa ibu. Berarti kita masukin yang 3x min 90 tambah K 360. X-nya sama dengan min 90 bagi 3 ditambah K 360 bagi 3. Jadinya X sama dengan min 30 tambah K 120 derajat. Nah, K-nya kalau dimasukin sama dengan 0, maka X-nya di sini berapa? Min 30 ya. 0 kali 120, 0 ya. Min 30. K-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 30 tambah K 1 kali ini. 1 kali 120 berapa jadinya? 120 tambah min 30 tambah 120, berarti 90 ya, 90 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2 nih, berarti berapa nih? 2 kali
120, 240 nih, min 30 tambah 240 jadinya 210 ya. Nah, lihat intervalnya tadi lagi sampai 0 sampai 180, berarti ini tidak, 90 iya, ini tidak. Berarti maka apa? Kita bikin dulu ya sini. Maka titik stasionernya X-nya itu adalah ini 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Oke, ini yang langkah kedua. Oke, cara yang ketiganya itu adalah menentukan jenis stasionernya ya. Untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua ya. Dari turunan keduanya itu dari yang ini ya. Dari yang ini. Dari turunan keduanya itu tadi yang turunan pertamanya adalah 3 cos 3x, maka turunan keduanya adalah f aksen 2. Ini cos turunannya adalah min sin. Min 3 kali 3 adalah 9 sin 3x. Oke. Nah, nilai X yang tadi yang kita dapat yang di sini, titik stasionernya itu adalah 30, 90, dan 150. Maka X-nya sini ya, kita bikin ya. 30, 90, dan 150. Nah, kita substitusikan nilai X-nya. Untuk X sama dengan 30, maka kalau kita masukin ke turunan keduanya ya, maka f aksennya 30, masukin yang ini ya, berarti min 9 sin 3 kali 30 derajat, berarti adalah ini min sin 3 kali 30 derajat adalah sin 90 ya, 90 derajat. Nah, di sini min sin 90 min 9 kali sin 90. Sin 90 itu adalah 1 ya. Jadi dapatnya min 9. Nah, min 9 ini besar atau lebih kecil daripada 0? Berarti lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 0. Maka dia tadi yang ingat yang di mana? Yang di sini. Kalau lebih kecil ya, dia adalah maksimum. Berarti di sini adalah maksimum. Terus untuk yang masukin lagi yang untuk X-nya 90 derajat, maka 90 min 9 kali sin 3 kali 90 derajat ya. Maka di sini
min 9 kali sin 3 kali 90 adalah 270 ya. 270 itu adalah min 9 kali sin 270. 270 adalah 1 ya, sin ya. Sin 270 itu 1. Tapi 270 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 yang positif itu cuma tan ya. Ingat, semua atas bawah tengah. Berarti yang 3 itu tan ya. Kuadran 3 tan yang positif. Berarti sinnya negatif. Min 9 kali min 1. Maka jawabannya 9. 9 lebih besar daripada 0. Maka lihat lagi tadi. Lebih besar adalah nilai minimal. Berarti ini adalah minimal. Oke. Terus untuk X sama dengan 150 ya. Ini masih 150 kan intervalnya sampai 180 ya. Maka F aksen 2-nya 150 sama dengan min 9 kali sin 3 kali 150 derajat. Maka di sini dapatnya min 9 kali sin 450 ya. 3 kali 150 adalah 450. Berarti min 9. Enggak ada kan sin 450. Nah, dikurangin aja, jadi kurangin sama 360 ya. Kalau 400 sin 450 dikurang 360 ya. Biar dia ada kuadrannya. Berarti ini min berapa nih? Sin 90 ya. Berarti min 9 kali sin 90 adalah 1. Berarti ini adalah min 9. Jadi min 9 itu adalah lebih kecil daripada 0. Maka nilainya maksimum. Oke, ini kita baru dapat nih jenis stasionernya, maksimum dan minimumnya. Kita lalu kita pergi ke langkah untuk menentukan. Kita balik lagi nih ke mana? Ke turunan pertamanya. Oke, kita balik lagi ke turunan pertama, tapi kita pakai nilai maksimum dan minimumnya ya, kayak gini ya. Perhatikan. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 30 ya. Berarti F 30 derajat. Nah, di sini kita jangan gunakan turunan kedua, pertama atau kedua ya. Kita gunakan pakai fungsinya aja. Kita gunakan yang soalnya. Soalnya itu nih ya, soalnya adalah fungsinya itu sin 3x. Jadi kita sin 3x ya. Maka kalau kita masukin jadinya 30 sin 3 kali 30 derajat. Maka nilainya adalah 1 ya. Ini adalah 1. Nah, kalau kita masukin yang tadi yang maksimum apa lagi? Ini ya, 150. Kita masukkan ke sin 3 kali 150 ya. Berarti kan 450. Berarti tadi 450 kurang 360 adalah 90. Sin 90 adalah 1. Nah, ini terus kita ke nilai minimum lagi. Nilai minimum.
F sama dengan 90 ya. Minimumnya 90 ya ini. Ini 90 ya. Maka 90 pakai fungsinya ya, fungsi awal ya. Berarti sin 3 kali 90 derajat. Berarti 270. 270 itu adalah min 1 ya. Min 1. Karena dia di kuadran 3, min 1. Nah, ini dari yang 1 ini jadi titiknya itu titik stasionernya ya. 30 derajat. Ini ya, balik yang ke sini ya. Yang ke sini nih. Titiknya ya, nih ya. Nih. 30 X-nya itu 30,1. Terus titik berapa? 150,1 titik 90, min 1 ya, min 1. Jadinya ini adalah titik maksimum ya. Maksimum. Ini adalah titik maksimum dan titik minimum. Oke. Nah, ini udah didapat ya titik maksimum dan minimumnya. Tinggal kita ke kurvanya aja nih dari yang ini. Nah, dari yang hasil ini kita gambar ke kurvanya nih. Nah, di sini Ibu bikin gimana ya? Ibu bikin kurvanya aja ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya miring-miring ya. Karena Ibu nggak pakai penggaris nih, susah juga karena pegang tripodnya. Oke. Oke, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Oke. Sini. Nah, di sini kan tadi fx-nya sama dengan sin 3x ya. Fungsinya sin 3x. Untuk intervalnya 0 besar X, intervalnya itu sampai 0 sampai 180 ya. Berarti kita bikin dulu di sini. Kita bikin aja kelipatan 30 60 karena itu kan memang sudah istimewa ya. 90 120 150 180. Udah sampai sini aja deh. Karena kan ininya intervalnya sampai 150 ya. Oke, di sini lihat. Ya. Di sini di sini adalah 30 X-nya. Ini X ya. X minnya ini kan ada Y-nya cuma ada min 1 sama min 1 ya. Ini harus ukurannya sama ya. Ini kan karena Ibu ngejelasin aja nggak apa-apa ya, karena nggak pakai penggaris ya. Berarti nilai maksimumnya ada 30. 30-nya itu 1 ya. 31 di sini. Ini nilai maksimum nih. 150 juga di sini maksimum ya. 1 nih. Satu ya. Sini. Terus 90 nilai minimumnya. Ini ya, sini minimum. Jadi kalau misalnya mau gambar kurvanya adalah ada sini. Nih. Nah, ini minimum maksimum nih, maksimum turun
minimum, naik, maksimum. Nah, ini pasti continue. Tadi ingat ya, continue. Berarti di sini adalah kurva X sama dengan sin 3X. Oke. Nah, di sini adalah kurvanya. Semoga paham sampai di sini. Jika nggak paham bisa ditanya di grup WA atau di kolom komentar aja nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.